saling sharing, baca firman, begitu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan mendaraskan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sambil menunggu teman-teman dan juga yang lainnya, kita mulai dengan membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 64, artikel 1 mengenai wahyu Allah. Allah membentuk bangsanya Israel bagi dirinya. Dengan perantaran para nabi, Allah membina bangsanya dalam harapan akan keselamatan. Dalam menantikan satu perjanjian yang baru dan kekal, yang diperuntukkan bagi semua orang, dan ditulis dalam hati mereka. Para nabi mewartakan pembebasan bangsa Allah secara radikal, penyucian dari segala kejahatannya, keselamatan yang mencakup semua bangsa, terutama orang yang miskin dan rendah hati di hadapan Allah. Menjadi pembawa harapan ini, wanita-wanita saleh seperti Sarah, Ribka, Rahel, Miriam, Deborah, Hana, Yudit, dan Esther tetap menghidupkan harapan akan keselamatan Israel itu. Tokoh yang termurni di antara mereka adalah Maria. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas dari kitab Keluaran. Aduh, sebentar. Oke. Oke, Keluaran bab 1 sampai bab 2 ayat 22. Saya akan bacakan ya, biar cepat, kalau gantian-gantian nanti kelamaan. Orang Israel ditindas di Mesir dan kelahiran Musa. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka
untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saat putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu untuk memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa.
Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehulah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamanya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas dari kitab Keluaran bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 22. Nah, di kitab Keluaran ini diceritakan mengenai kelahiran Musa, mengenai bangsa Mesir yang tidak lagi mengenal Yusuf, tidak lagi mengenal Israel, dan kemudian mereka memperbudak bangsa Israel dengan harapan bahwa mereka biar tidak bertambah banyak lagi, tapi makin ditindas, makin di apa ya, makin ditindas, makin diberi banyak pekerjaan-pekerjaan yang berat, orang Israel itu malah bertambah banyak, dan itu yang membuat orang Mesir itu menjadi ketakutan. Nah, kemudian ada sebuah kebijakan dari Firaun Mesir bahwa anak laki-laki, dia menyuruh bidan-bidan itu untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Kalau anak yang lahir itu laki-laki, dia wajib membunuhnya dengan membuangnya ke Sungai Nil, dan kemudian kalau anak perempuan dibiarkan dia hidup. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Musa itu lahir, diselamatkan, dan kemudian dia melihat bahwa dia orang Ibrani, dan kemudian ya kita bisa sebetulnya ini kan cerita yang sangat itu ya, bahwa dia membunuh seorang Mesir, dan kemudian dia ketahuan, dia lari ke tanah Midian, bertemu dengan imam di sana, dan ya kemudian Musa menikah dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir tadi itu sampai pada kok sampai sini. Nah ya, sampai pada uh, Musa punya anak bernama Gersom. Maaf, ada sedikit distraksi. Oke, apakah ada yang mau mulai sharing dari kitab Keluaran ini? Saya rasa kitab Keluaran ini salah satu kitab yang masih masih apa ya, rajin dibaca ya, masih terbaca lah oleh oleh saya setidaknya. Tapi saya yakin teman-teman juga pasti lebih lagi. Jadi biasanya tuh di kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, nah mulai nggak ngerti tuh, mulai mulai malas. Kalau kitab Keluaran kan masih masih bisa dibaca, masih masih bercerita ya, sifatnya masih narasi, belum belum ada ketentuan-ketentuan, belum ada apa yang lain-lainnya juga. Nah, silakan dari teman-teman sekalian, adakah yang mau sharing mengenai kitab Keluaran? Mungkin pengendapan dulu 10 sampai 15 menit ya.
Mungkin ini pertanyaannya ya. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel? Apa yang bisa kita pelajari dari Firaun Mesir? Apa yang bisa kita pelajari dari para perempuan yang terlibat dalam penyelamatan bayi Musa? Apa yang bisa kita pelajari dari Musa? Atau boleh juga kita sharingkan hal yang lainnya atau memberikan kesaksian atau bahkan mau bertanya. Silahkan Ibu Bapak, teman-teman sekalian bisa dimulai dari sharing apa yang ingin kita sharingkan tentu saja. Silahkan. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ambo. Luar biasa. Enggak, siapa ya? Mau cerita apa ya? Cerita kayak apa yang bukan cerita, mau seperti yang si apa sih Musa tadi ya. Kan dia tadi ada ya berapa itu dia kayak mau mendamaikan sesama Ibrani. orang Ibrani yang berantem gitu ya. Enggak. Tapi malah dituduh ya enggak gitu. Ini apa saya agak ini aja kebetulan minggu lalu khotbah di gereja. Ini kurang lebih kayak ini. Ya nggak terlalu pas sih, tapi saya teringat aja kemarin yang di khotbah gereja itu kayak ya nggak gitu pasti, tapi kayak Pak Jokowi yang mau mendamaikan Ukraina dan Rusia gitu lah. Kemarin itu disinggung sedikit di gereja gitu. Apa maksudnya kemarin itu sebetulnya kalau kata pastor kemarin itu ya kalau kita lihat itu ada yang ya memandang sebelah tangan, yaitu ya dibilang pencitraan yang benar aja Pak Jokowi bisa mendamaikan sebesar itu gitu ya. Tapi ya apa ya, kalau ya toh itu Pak Jokowi itu apa ada niat apa ya, niat yang jelas. Kalau saya lihat pribadi sih jelas itu niatnya
pasti berharap itu segera damai gitu ya. Terlepas kita Indonesia memang nggak bakal masuk dari senjata lah katanya gitu untuk membunuh orang di sana gitu. Tapi kita hanya membawa pesan apa Indonesia yang dibawa Pak Jokowi ya berdamai lah gitu. Maksudnya terus dibilang Pak Jokowi itu kemarin dibilang pastor itu ya sebetulnya Pak Jokowi itu apa sih sebetulnya posisi pastinya ke situ gitu. Jadi pastor ini bilang yang tepatnya itu ya sebagai presiden tuh dia, tapi yang tepat itu sebagai dia ke sana sebagai duta damai gitu. Jadi pesan pastor itu kemarin ya dikaitkan ke situ ya. Maksudnya hendak kita di mana-mana pun ya menjadi duta damai gitu. Kemanapun kita pergi, ya hendaknya kita bisa menjadi pembawa damai bagi yang bertengkar gitu. Sama kayak si Musa tadi, itu sangat relevan ke situ lah. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai duta damai, ya kita juga hendaknya bisa seperti itu. Kemanapun kita jadi duta damai, membawa kedamaian, membawa kedamaian Kristus itu sendiri. Ya itu yang bisa seringkan. Pak Bang Leo ya. Terima kasih Bang Ambo. Ya, makasih. Ya, sharing yang menarik ya, bahwa dari perikop yang singkat bahwa Musa ingin mendamaikan orang-orang Ibrani, tapi kemudian bagaimana respon orang yang mau ditolong, orang Ibrani malah mencurigai, dan kemudian dikaitkan dalam konteks kebangsaan kita saat ini, yang salah satu yang memang disorot media internasional, bahkan hanya Pak Jokowi saja yang berani mendamaikan ke Rusia, bahkan ke Ukraina. Kalau dibandingkan dengan Presiden Amerika itu Joe Biden kayaknya kalah berani kan. Joe Biden ngomong dari Gedung Putih tapi mana berani hadir ke onsite secara langsung. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Silakan dari teman-teman yang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel atau dari Firaun Mesir atau bahkan dari para perempuan yang terlibat dalam penyelamatan bayi Musa? Atau bahkan apa yang bisa kita pelajari dari Musanya itu sendiri? Nah, ini kalau mulai sepi ini, kayaknya saya masuk. Boleh ya? Saya akan sharing duluan. Barangkali teman-teman nanti akan nyambung dengan sharing saya. Ketika saya membaca perikop ini, karena ini adalah cerita narasi atau cerita sejarah sebetulnya bagi bangsa Israel, mungkin ini adalah cerita sejarah, tapi bagi kita ini jadi satu cerita iman kali ya. Nah, ketika saya membaca ini, banyak hal dalam hidup saya yang bisa tercerminkan dalam perikop ini. Untuk yang pertama, misalkan dari bangsa Israel, apa sih yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel ini? Sebelum kita masuk pada sebelum jam 7 tadi, ketika Rom dibuka jam 6:30, tadi ada nonton film dulu ya mengenai Exodus, mengenai sedikit sekilas tentang bagaimana keadaan bangsa Israel di perbudakan Mesir, kemudian dinamika Musa dari membunuh orang, kemudian dia lari bertemu dengan Tuhan di dalam pelariannya itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel? Dalam hal ini, bangsa Israel itu kayaknya tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Benar-benar mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dalam artian mereka ditekan oleh bangsa Mesir, mereka ditekan oleh penguasanya, bahkan ditekan oleh para penjaga-penjaganya. Tetapi dalam rasa takut atau rasa tekanan itu,
bangsa Israel masih ingat Tuhan enggak ya? Apakah masih ingat Tuhannya enggak ya? Gitu. Nah, dalam film yang tadi diputar, bangsa Israel itu sudah melupakan Tuhannya itu Allah Abraham gitu. Itu mereka sudah lupa bahwa mereka sudah sangat skeptis dengan hidupnya, mereka sudah sangat putus asa sehingga mereka mengandaikan atau mereka mengatakan bahwa emang Tuhan yang lain itu siapa. Ketika Musa itu kembali ke situ lagi mengatakan bahwa Tuhan itu memang siapa. Tuhan kita itu hanya Firaun itu sendiri. Nah, barangkali itu yang juga terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya barangkali, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak tentu arah, masihkah kita setia atau masihkah kita ingat pada Tuhan? Dalam hal ini saya sendiri juga tidak pernah apa ya saya juga nggak munafik bahwa memang ya teman-teman juga pasti tahu bahwa beberapa kali saya kan seperti jadi banyak orang yang istilahnya cerita, curhat, atau bahkan menjadi konsultan hidup mereka. Padahal masa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Artinya memang ya gitu aja lah, menyediakan diri aja untuk menjadi teman. Tapi seringkali itu akan merasa sangat capek sekali ketika apa ya lawan bicara atau orang yang istilahnya didampingi itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang signifikan gitu loh. Sama sekali dia tuh kok sulit sekali ya untuk apa ya, untuk melakukan sesuatu tuh sulit sekali gitu loh. Baru-baru ini saya mendampingi orang juga, ya, dia tuh pengen keluar dari kuliahnya, tapi ya cerita dia sebatas itu saja. Aku pengen keluar, Kak. Oh ya udah keluar aja. Terus setelah keluar kamu mau ngapain? Ya mau kerja, mau apa? Ya sudah cari kerja aja. Bulan depan ketemu lagi, ya gitu lagi bercerita hal yang sama. Loh, kamu sudah tahu gimana caranya kamu keluar? Pakai surat dari kampusmu, terus kamu harus ngomong sama ketua program studi, ngomong sama dekan misalnya. Ya nggak usah Kak, aku lari aja. Oh ya sudah lari aja, bagus. Terus kalau gitu kamu mau kerja di mana? Sudah cari kerja belum? Belum Kak. Nah gitu terus sampai 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, saya tuh merasa apa ya? Ya capek juga kadang kali itu ini anak tuh kayak sudah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Bukan nggak bisa diapa-apain, cuman apa sih yang harus saya katakan atau harus saya lakukan untuk setidaknya orang ini tuh ya nggak begitu terus lah. Nah, tapi yang saya temukan adalah dalam momen saya tuh mengeluh ini orang tuh harus berubah. Nah, itu tuh dalam hati saya itu sebenarnya sudah ada kesombongan ya. Bahwa ya pertama-tama tentu dari Kak Yusni sering memberikan masukan. Pertama-tama yang bisa mengubah manusia itu hanya Tuhan itu sendiri gitu ya. Kita tuh hanya alat yang dipakai untuk sebagai perantara aja. Ya kita cukup lakukan tugas kita aja. Entah walaupun kayak apapun ya udah ya, emang bagiannya mau begitu ya mau bagaimana? Masa mau protes gitu. Uh, ya pada akhirnya ini adalah masih dalam proses ya. Saya masih dalam proses mendampingi dia. Selama saya mendampingi orang ini kok rasa-rasanya kok saya juga butuh didampingi, ini gimana ya caranya biar orang ini tuh lebih apa ya, lebih maju gitu lah ya, lebih lebih berkarya gitu loh sebenarnya. Nggak hanya ngomong soal hidupnya yang sial, nggak hanya ngomong soal hidupnya yang apa gitu. Berfokus pada diri. Nah, itu yang hilang. Sebentar, sorry. Sebentar ya. Tiba-tiba hilang tadi. Ini dia. Sudah muncul lagi. Oke. Nah, sehingga ketika saya tuh kan inginnya bahwa setiap orang itu bisa berkarya, tidak hanya ngomongin soal kenapa sih saya selalu mendapatkan hidup yang sial. Nah, barangkali Tuhan memberikan itu tuh untuk menguji kesetiaan. Nah, ujung-ujungnya dari sharing saya ini apa ya? Saya tuh malah tercermin atau teringat
sosok seorang Ishak sebetulnya, anak Abraham. Dalam perikop itu tuh selalu dikatakan bahwa Abraham setia pada Tuhan. Iya, memang betul Abraham setia pada Tuhan, mengorbankan anaknya bahkan. Tapi saat itu Ishak tuh juga sudah remaja gitu ya. Sudah ada umur lah, bisa buat mikir, bisa buat melihat gitu. Tapi apa yang dirasakan Ishak ya waktu itu? Gitu ya. Maksudnya entah ini sebuah pemikiran yang sangat tidak filosofis atau tidak teologis, bahkan ngapain kamu mikirin Ishak, teolog nggak ada yang mikirin itu, pastor nggak ada yang mikirin itu, ya terserah saya. Nah, tapi intinya ketika saya memikirkan Ishak, bisa nggak sih kita menjadi apa ya, kayak seolah-olah ini orang tuh dikorbankan tapi kan nurut-nurut aja gitu loh, dari sisi anaknya Abraham itu. Ya, menarik juga sih kalau melihat dari sisi itu. Ketika otaknya sudah mulai jalan, ketika segala hal dia sudah bisa mulai sadar, aware terhadap apa sih yang mau dilakukan Bapak terhadap saya, masa dia nggak tahu gitu. Jadi pada poin pertama ini, apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel? Ya, entah karena keterpaksaan ataupun entah karena memang kondisinya begitu, tapi bangsa Israel kan terus bekerja dalam tekanan orang-orang Mesir itu, dalam ketakutan. Bahkan kalau dalam cerita Jawa itu apa ya seperti orang ketakutan dalam, ya pokoknya kira-kira siapa lagi yang majuin? Oke. Ya, kira-kira selalu hidup dalam ketakutan, tidak dalam keadaan yang siap untuk berkarya secara optimal. Nah, kemudian kita bisa belajar dari para perempuan yang terlibat dalam penyelamatan bayi Musa, kita juga dapat melihat bidan-bidan yang menolak perintah Firaun, bahwa ya tugas mereka itu adalah menyelamatkan bayi-bayi. Mereka tidak apa ya, bukan tugas mereka untuk membunuh, bukan tugas mereka untuk melenyapkan nyawa-nyawa itu gitu. Sehingga bagi saya, nah itulah yang menjadi spirit dari para perempuan yang terlibat dalam penyelamatan bayi Musa ataupun bidan-bidan itu, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tapi kita punya iman gitu loh, bisa memiliki suatu tindakan yang apa ya, yang bagi saya keren lah. Sebetulnya ada yang bisa saya sharingkan ya dalam perikop ini. Kalau tadi Bang Ambo bercerita mengenai Musa kan ingin mendamaikan orang Ibrani, niatnya itu baik, tapi apa sih yang menjadi balasannya dari orang Ibrani itu? Nah, demikian juga saya baru-baru ini, atau sebulan terakhir lah, paling enggak sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir, dalam lingkup pergaulan saya yang dalam waktu kuliah, bukan hanya di ITB ya salah satunya di ITB atau di lingkup yang deket-deket itu, tapi bukan di ITB-nya secara langsung. Di lingkup itu saya mendapatkan cap bahwa ya saya tuh orang yang cukup cerdas, cukup pintar gitu kan, gelar S2 juga, nah kira-kira kayak gitu. Nah, yang mau saya sharingkan tuh kayak begini, ketika saya membagikan flyer hope aja, atau flyer apa nih namanya, jazz gitu ya, atau ada program leadership apa gitu, apa yang menjadi tanggapan dari mereka gitu. Bahkan hanya dengan itu saja itu sudah menjadi apa istilahnya, kayak saya mendapatkan hinaan dan makian gitu loh, hanya dengan sharing flyer jazz, sharing apa ya, mengajak gitu ya untuk mendalami kitab suci yang bagi saya itu baik, yang bagi saya itu kita bisa belajar bersama, membuat hidup ini tuh lebih bermakna gitulah dari tuntunan kitab suci. Tapi ya begitu, mereka menganggap saya itu tidak jelas gitu loh. Lah, kamu tuh ngapain ikut-ikutan begituan? Lah, bukannya kamu tuh dulu udah pinter, udah apa, gitu-gitulah. Jadi memang apa ya? Entah saya juga bingung apa yang ada dalam otak mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka, mengapa mereka berkata demikian, bahwa ya memangnya saya nggak boleh apa kalau
kalau misalkan aku misalkan pinter kayak gitu tapi ikut begini-beginian ya terserah gitu. Tapi maksud saya yang mau saya sharingkan adalah bahkan hanya melakukan yang kita mau, yang kita anggap baik dan itu memang baik karena kita mendalami kitab suci, kita juga belajar dari apa ya? Dari dalil-dalil yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, oleh KGK, oleh yang lain-lain, itu pun saya bisa mendapatkan cacian dan juga makian gitu. Nah, dari sini saya belajar bahwa barangkali kalau kita memang mau benar-benar setia atau saya pun juga sedang dalam proses pertobatan, memang perjalanannya itu seperti ini yang harus dilalui, bahwa tidak ada apa ya, kalau dulu waktu kecil itu kan saya melihat bahwa hidup di gereja itu suci, hidup di gereja itu hebat ya kamu anak gereja, nah kira-kira gitu loh. Nah makin kesini itu makin melihat biasa aja ya kayaknya gitu. Ada anggapan bahwa biasa aja lah kamu di gereja, ya cuma kayak gitu-gitu aja. Atau bahkan ada anggapan ya gereja itu kan tempat orang-orang yang putus asa gitu. Kalau nggak tahu mau kemana ya ke gereja aja, kira-kira begitu. Ya begitu Ibu Bapak teman-teman sekalian yang dapat saya sharingkan pada malam hari ini. Secara ringkas itu lebih pada proses saya sebagai manusia, saya sebagai hamba Allah yang sedang berusaha mencari apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya, mulai dari saya selalu diberi orang-orang yang bermasalah, itu saya selalu diberi apa ya, tapi itu saya tidak menganggap bahwa itu sebuah kesialan sih, bahwa saya itu kan bukannya mencari ya, saya bukan mencari orang tiba-tiba saya ketok pintu, halo kamu punya masalah ya, apa yang saya bantu kan gitu kan, saya juga enggak gitu. Kok kayaknya kurang kerjaan amat. Nah tapi yang mereka datang sendiri satu demi satu kayak sudah selesai, datang lagi yang satu gitu. Kenapa sih? Nah kira-kira begitu Ibu Bapak teman-teman yang mau saya sharingkan, bahwa eh, kita bisa belajar dari bangsa Israel dalam keadaan ketidakpastian, dalam keadaan ketakutan, entah karena memang paksaan, entah karena memang itu kewajiban, tapi bangsa Israel menunjukkan ya mereka bisa bekerja, mereka bisa berkarya. Para perempuan yang terlibat dalam penyelamatan bayi Musa, mereka pun juga bisa melakukan hal yang sama, melakukan hal yang di luar nalar saat itu, dalam keadaan saat itu, untuk menyelamatkan bayi-bayi yang ingin dibunuh oleh para Firaun. Ya saya pikir itu saja. Bapak teman-teman, terima kasih. Silakan ya, boleh disambung ya. Ya, saya mau sharing, Mas. Silakan, Mas Kris. Iya, iya. Selamat malam, teman-teman. Ya, ya, dari bab ini yang saya dapat itu, ini spiritnya benar-benar bagus ya. Terutama di Keluaran 1 ayat 12 itu kan kata-katanya, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Mungkin teman-teman udah sharing tentang ini ya, tapi ya saya karena baru join terus saya nangkepnya ini keren banget ya. Jadi spirit yang ya mungkin kita nggak ditindas orang secara langsung ya, orang menindas kita dengan kejam atau gimana nggak, tapi kan bisa dengan situasi yang susah, situasi yang nggak mengenakan. Misal dulu saya itu mikirnya, ini kok kerja lembur mulu dulu pas waktu di Bandung. Terus pergi pagi, pulang juga hampir pagi juga gitu kerjanya. Tapi di situ malah saya jadi ngerti banyak hal gitu dari segi disiplin ilmu saya ya, dari segi keahlian saya boleh dibilang gitu ya di profesi saya ini. Jadi ketika saya sekarang di tempat yang sekarang ini itu bisa saya akui kalau ini tuh juga hasil dari apa namanya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari waktu masa-masa tertekan itulah tanda kutipnya, masa-masa itu. Jadi
saya merasa kayak gini, kayak sekolah Katolik tapi habis sekolah Katolik tapi masuk ke sekolah negeri kayak gitu loh. Jadi gampang banget gitu. Jadi ini ayatnya ini benar-benar bagus yang dibilang makin ditindas makin bertambah banyak, yaitu bisa dan makin berkembang. Semoga itu menjadi spirit kita sama-sama ya, ketika kita mengalami kok ini susah banget, kok ini melelahkan sekali. Ya semoga kita terus bertahan dan menjalaninya. Nah, terus yang kedua seperti yang dibilang sama Mas ya yang tadi tentang bidan-bidan itu keren banget. Kebayang kan udah dititipin pesan sama Firaun tapi mereka lebih takut sama Tuhan. Kebayang kalau seandainya kita udah dipesenin misal sama presiden gitu, tapi kita masih tahu di atas dia itu ada Tuhan yang harus kita yang punya otoritas lebih tinggi. Jadi kita harus ngerti esensinya tuh apa gitu, maksudnya esensi ke siapa kita harus taat gitu. Itu yang saya tangkap dari yang bidan-bidan ini, dan ternyata Tuhan Allah pun juga nggak berdiam diri. Allah membuat bidan-bidan itu tuh diberkati sehingga mereka bisa berumah tangga kayak gitu. Itu kan salah satu berkat juga. Yang mungkin mereka juga mendoakan selama itu ya. Gitu. Terus yang tentang Musa lahir dan diselamatkan, benar seperti yang dibahas sama Mas tadi, kalau kita itu dihadirkan Tuhan di dunia ini itu pasti ada tujuannya, ada purpose-nya. Minimal jadi jawaban doa untuk orang tua kita kan, gitu, minimal. Kan orang tua kita mungkin pas waktu menikah kan berdoa untuk mempunyai anak. Minimal kan kita udah menjadi jawaban mereka gitu. Jadi dulu saya kepikiran juga pas waktu SD apa ya, SMP ya. Entah saya karena dewasa terlalu dini atau apa, sampai saya berpikiran seperti itu. Saya ini lahir buat apa ya? Maksudnya langsung sampai, tapi mungkin Tuhan ngingetin juga. Waktu itu dalam hati saya bicara kalau ya kamu lahir itu ya minimal untuk jawaban doa dari papa mama kamu gitu. Nah dari sejak itu saya berusaha untuk mengerjakan yang terbaik dari apa yang bisa saya kerjakan. Itu aja sih. Tapi next step-nya semakin lama, semakin umur saya ini ya, saya seperti dibukakan ya, atau saya tentu punya purpose yang lebih baru lagi, yaitu untuk menjadi suami yang lebih baik, atau menjadi suami yang lebih baik dan bertanggung jawab, menjadi ayah yang bisa mendidik anak dengan lebih benar, untuk menjadi support system bagi istri dan anak-anak saya, gitu, minimal seperti itu. Jadi purpose orang itu juga harus selalu direnungin, harus ditanyakan ke Tuhan, sebenarnya tujuan hidup kita ini apa gitu. Dan ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kris, luar biasa sharingnya. Betul demikian. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada masih mau sharing lagi? Mas Pras. Yo, Coach Jos. Yo, Yo. Sugeng Dalu semuanya. Malam. Malam. Ya, buat aku ini mungkin udah berapa kali udah sering diomong sama teman-teman tadi ya, dan beberapa kali disinggung ya. Cuman aku ya emang kembali lagi diingatkan bahwa orang-orang hebat, orang-orang, maksudnya suatu proses yang besar yang pada akhirnya akan pada akhirnya akan
menjadi sesuatu yang besar atau yang hebat itu ya akan ya dihasilkannya dari suatu proses yang apa ya, berat sih sebenarnya. Kan pada akhirnya nanti pada keberjalanannya kita akan melihat bahwa karya Tuhan sungguh ada di dalam bangsa Israel ini kan. Dan bahkan sekarang aja kita udah lihat mereka makin ditindas pun juga bukannya makin dikit malah makin tambah banyak gitu. Dan itu buat aku menarik juga, dan aku mikir juga dalam hidup aku juga mungkin dalam selama ini mungkin kayak masalah mungkin dari masalah akademik ataupun masalah kehidupan gitu ya, pertemanan dan ya pertemanan, percintaan, ekonomi dan semacamnya semua, akhirnya kan itu juga yang membentuk kita juga jadi manusia yang sekarang ini. Aku nggak bisa bilang apa ya, segampang itu untuk diambil positifnya aja, karena kan maksudnya memang kadang kan sesuatu itu kan sangat pahit ya kadang dan sangat berat gitu. Jadi buat aku kalau asal langsung ngomong enteng itu aja menurutku juga nggak baik juga. Tapi ya mungkin aku sendiri masih mencoba juga sebagai orang Katolik, orang Kristen, ya percaya bahwa semuanya akan baik pada waktunya. Semoga demikian. Terima kasih. Kata-katanya sungguh puitis sekali ya. Diambil baiknya aja, padahal kita ambil jeleknya juga nggak apa-apa loh. Yang penting kan ada maknanya ya Kak. Makanya diambilnya hikmahnya, jangan baiknya. Oke, thank you Coach Jos atas sharingnya, sungguh real sekali. Apalagi sangat spesifik tadi dijelaskan permasalahan dalam pekerjaan, percintaan, dan ekonomi. Sangat spesifik sekali itu. Itu padahal itu cuma contoh aja loh padahal. Ya nggak apa-apa. Bukan curhat. Thank you Coach Jos atas sharingnya. Jadi untuk yang baru masuk pada malam hari ini kan membahas Keluaran bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 22. Kita bisa lihat pertama-tama bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir, kemudian lahirnya Musa. Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki, tapi Musa bisa selamat, dan kemudian Musa melihat bahwa dia sendiri itu orang Ibrani dan orang Ibrani tertindas. Kemudian Musa membunuh salah seorang Mesir ketika dia menjajah bangsa Ibrani gitu ya. Terus Musa lari, dan akhir cerita di bab 2 ayat 22 itu Musa memiliki anak bernama Gersom. Begitu teman-teman, ada lagi yang mau sharing apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel, dari Firaun, dari para perempuan, atau dari Musanya sendiri? Tambahin dikit. Silahkan Bang Ambo. Tapi apa ya, tadi Bang Leo juga nyinggung bidan. Kan bidan itu memang sangat apa ya, ada yang hal besar yang sangat saya lihat di situ gitu. Jadi bidan-bidan itu ya, kalau kita lihat sekarang ini kan bidan memang diajari untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Tapi tentu dia diajari menyelamatkan nyawa, pasti tahu untuk menghilangkan nyawa dengan gampang pasti. Ya. Nah, tapi kalau dilihat di situ kan mereka itu benar-benar memegang teguh apa ya, janji setia sebagai bidan gitu untuk menyelamatkan nyawa. Jadi apa, profesionalismenya itu benar-benar dijaga gitu sebagai bidan, sebagai penyelamat nyawa, bukan untuk menghilangkan nyawa gitu. Ya kalau sekarang ini kan ya dokter bisa membunuh, profesinya untuk apa, menggugurkan bayi gitu kan. Maksudnya penyalahgunaan itu sangat banyak, tapi dari bidan itu benar-benar menjaga teguh bahwa dia sebagai bidan penyelamat nyawa, benar-benar itu dilakukan dia gitulah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Ambo. Betul juga. Kita punya pilihan ya, apa yang harus kita pilih, dan setiap pilihan itu banyak pilihan, tapi kita harus membuat satu keputusan. Dari setiap keputusan pasti ada risikonya. Nah, mampu nggak kita menghadapi risiko?
mau nggak kita menghadapi risiko atau konsekuensinya? Ya, kira-kira begitu. Ada lagi yang mau sharing, Ibu Bapak, teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, kita masuk pada pengajarannya. Jadi, sudah ada Kak Bertus, sudah ada Coach Jos juga, yang akan membantu poin-poin apa saja yang bisa kita pelajari dari perikop di Keluaran ini. Kalau tidak ada, baik, kita langsung dalam sesi pengajaran. Silahkan, Kak Bertus, nanti disambung Coach Jos ya. Kak Bertus dulu kan. Nah, siap.